Tiga Gunung Putri sudah bergabung dengan inovasinya yang berjudul SCOP ya, Extension Telescopic Stick. Untuk rekan-rekan dari PLN Gunung Putri apa sudah menyiapkan slide PowerPoint-nya serta videonya? Sudah Mbak, sudah siap. Silahkan untuk rekan-rekan terlebih dahulu, Mas. Sudah muncul belum Mbak? Sudah, Mas, sudah muncul. Baik, bisa dimulai untuk presentasinya ya. Diberikan waktu 30 menit, kurang lebih 10 menit untuk presentasi dan pemutaran video. Selanjutnya 20 menit untuk sesi tanya jawab beserta juri. Baik, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Dewan Juri Lomba Inovasi WIT Jabar tahun 2021 dan Mbak MC yang sudah menyediakan kami waktu untuk memaparkan inovasi kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari UP3 Gunung Putri, nama saya Rudi Setiawan, teman saya Dwi Rudini dan Muhammad Trianto akan mempresentasikan inovasi di bidang technical support Pak yang berjudul Extension Telescopic Stick atau yang disingkat SCOP. Ya, Extension Telescopic Stick ini atau SCOP sebagai gambaran adalah alat yang berfungsi untuk alat bantu pemasangan rambu-rambu listrik terhadap jaringan yang dekat bangunan. Jadi kita kasih pengaman rambu-rambu di situ bahaya tegangan listrik. Terus pemasangan PMFD atau PIO atau yang lebih bahasa lapangannya bardin. Yang selanjutnya adalah fungsinya untuk pemasangan spacer pada STM kendor yang berada di jaringan tengah gawang yang sulit dijangkau oleh tangga. Jadi SCOP ini adalah alat yang difungsikan untuk menambah fungsi dari teleskopik stick yang biasanya hanya untuk mengeluarkan atau memasukkan FCO saja. Kita kasih extension berupa tambahan SCOP yang bisa teleskopik stick ini bisa menjadi ada nilai tambah atau fungsi lain untuk pemasangan rambu-rambu listrik, terus pemasangan piol dan spacer pada andongan. Mungkin itu gambarannya jadi dari SCOP. Dulu sebelum SCOP ini dibuat, dalam pemasangan rambu-rambu bahaya listrik di tengah gawang jaringan SPM memiliki beberapa kesulitan tersendiri, seperti pemasangan tangga yang sulit dijangkau. Seperti pada gambar ini, untuk dalam memasang rambu-rambu bahaya listrik, pengerjaannya pun harus di atas bangunan dan memakan waktu. SCOP ini berfungsi untuk mempermudah atau alat bantu yang dimana pengerjaannya pun bisa dikerjakan dengan mudah, lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi K2 dan K3. SCOP ini berfungsi untuk pemasangan rambu-rambu, pemasangan bardin dan spacer. Untuk pemasangan rambu-rambu bahaya listrik yang menggunakan ELC, pemasangannya pun sangat gampang. Yang pertama, kita siapkan dulu teleskopik stick. Sudah itu kita pasang SCOP ini pada teleskopik stick. Selanjutnya kita tarik per yang di teleskopik ini ke atas. Sudah itu kita tempelkan ELC yang sudah dipasang rambu-rambu. Lalu kita turunkan rambu-rambu ini dan ini siap untuk dipasang pada jaringan yang dekat dengan bangunan. Untuk selanjutnya pemasangan POL atau bardin
sama seperti pemasangan rambu-rambu, hanya saja dalam pemasangan ini per yang ada di SKP ini kita lepas, dan untuk pemasangan bardina itu pun sama seperti pemasangan pada rambu-rambu. Kita hanya naikin tuas yang di atas, lalu kita pasang bardin pada hook SKP, lalu kita turunkan dan kita kunci. Misal seperti ini, dan ini siap untuk dipasang pada jaringan yang akan dipasang oleh bardin. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan dari sisi safety dari alat ini sendiri Pak ya. Jadi untuk alat ini, jadi setiap 6 bulan itu PDKB UP3GP itu secara rutin Pak sudah menguji secara rutin, mengecek gala isolasi, tangga, cover dan lain-lain, dan khususnya telescopic stick isolasi PE yang diujikan dengan tegangan 20.000 volt. Jadi ada isolasi PE Pak, yang ini yang seperti yang teman saya jelaskan. Nah ini sudah termasuk isolasi PE juga ya. Dilihat yang warna putih. Kemudian telescopic stick yang seperti Bapak Rudi jelaskan tadi, stick yang panjang itu Pak. Baik, selanjutnya dari RAB, anggaran biaya pembuatan SCOP. Untuk anggaran biaya pembuatan SCOP ini relatif murah ya Pak, bisa kita lihat. Untuk bahan utamanya pun seperti pipa galvanis, adaptor teleskopik, dan tali penarik ataupun per dari alat SCOP itu sendiri hanya memerlukan dana sekitar Rp710.000, dan juga jasa itu Rp500.000. Untuk total pembuatan alat SCOP ini sendiri itu hanya berkisar Rp1.210.000. Nah, apabila kita bandingkan dari segi finansial, bisa dilihat Pak untuk tabel nomor 4 ya, untuk pekerjaan PDKB di Sipanangga itu telah menyelamatkan, paling sedikit itu telah menyelamatkan Rp1.326.786. Apabila kita flashback lagi, kita lihat untuk modal awal SCOP itu Rp1.210.000, dan untuk pekerjaan pertama kali kita gunakan itu paling sedikit penyelamatan KWH-nya itu Rp1.326.786. Berarti secara finansial perusahaan sudah untung Pak. Untuk pekerjaan paling sedikit nilai penyelamatan KWH-nya. Nah, SCOP ini sudah diimplementasikan di UP3 Gunung Putri sejak Januari 2021. Berarti sudah 4 bulan Pak, dengan penyelamatan KWH dan rupiah sebesar 30.002 KWH atau setara Rp32.413.760. Nah, dengan adanya SCOP ini, adapun untuk manfaat non finansial, yang pertama yaitu pekerjaan dapat dilaksanakan secara online tanpa padam. Kemudian mempercepat waktu pekerjaan pemasangan rambu-rambu bahaya listrik dan fuel dengan aman di tengah gawang jaringan. Seperti yang teman saya jelaskan tadi Pak, kita tidak memerlukan tangga, jadi kita bisa langsung dari bawah Pak menggunakan telescopic stick dan juga SCOP. Yang ketiga, menyelamatkan INS, energi not cell, karena tidak adanya pemadaman dalam proses pengerjaannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra baik perusahaan. Baik, sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan tampilkan video SCOP Pak. Mohon izin. Udah nampil belum ya Pak? Mohon izin, ini untuk video sudah tampil belum ya Pak? Cek. Mbak Arin, apakah video sudah tampil ya di tampilan Zoom? Maaf, videonya belum tampil Mas. Belum tampil ya? Bisa dicoba diulangi lagi Mas. Ulangi lagi
lagi ya. Kalau sekarang apakah tampil, Mbak? Ya sudah tampil Mas. Bisa dicoba dulu ya suaranya keluar apa enggak? Baik. Apakah sudah tampil, Mbak? Suaranya Gimana, Mbak? Apakah sudah ya jelas? sudah terdengar jelas Mas. Baik, saya izin. Sudah ada. Silahkan dilanjut. Baik, saya izin ulang lagi ya, Mbak ya. Baik, ini adalah inovasi kami, Bapak dan Ibu sekalian. S-Copy. Jadi alat ini hanya membutuhkan modal 1.210.000. Nah, di UP3 Gunung Putri itu sendiri umumnya sering kita gunakan untuk pemasangan rambu-rambu bayar listrik dan juga violer yang mempunyai grip. Jadi kita bisa padukan dengan alat inovasi kita SOP. Nah, ini adalah proses pemasangan dari alat itu sendiri. Kita menggunakan teleskopik stick dan juga untuk pelaksananya itu pun menggunakan APD ya Bapak dan Ibu, seperti helm, sarung tangan dan juga set khusus 20 kV. Nah, ini adalah proses pemasangan rambu-rambu dan juga violer. Pemasangannya cukup praktis. Kita tidak memerlukan tangga dan hanya dilakukan dari bawah. Bisa kita lihat. Setelah dipasang, langsung kita lepas saja. Nah, ini salah satu mitigasi risiko kita agar jaringan tetap jauh dari bangunan, sehingga kita gunakan dua alat shuttle stop ataupun telescopic stick. Nah, sebelum menggunakan SOP, untuk pemasangan rambalika ataupun rambu-rambu bayar listrik dan violer itu cukup sulit ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus memanjat bangunan, berdiri di atas balkon, dan menggunakan sabuk pengaman. Sekian dan terima kasih. Itu saja dari kami. Saya kembalikan ke Bapak Rudi Setiawan. Baik, mungkin itu dari pemaparan dari inovasi Gunung Putri di bidang technical support dari S-Copy. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang diberikan oleh Dewan Juri dan Mbak Arin. Saya kembalikan ke Mbak Arin untuk selanjutnya. Baik, terima kasih tim inovasi dari PLN 43 Gunung Putri. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu juri, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Baik, Mbak Ari. Teman-teman dari Gunung Putri ya. Tadi kan kita lihat extension telescopic stick ini salah satu fungsinya kan memasang rambu ya, rambu bahaya. Tadi di cost and benefit itu disampaikan bisa mengurangi energi cells gitu. Hubungannya di mana ya? Kira-kira apakah dulunya untuk memasang rambu itu harus dipadankan dulu sehingga NS-nya tinggi atau seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah fungsinya hanya untuk pemasangan rambu bahaya? Lalu yang ketiga, kalau memang hanya untuk pemasangan rambu bahaya, dampak realnya seperti apa ya bisa dirasakan oleh pelanggan ataupun masyarakat sekitar? Ketiga itu pertanyaan ya untuk lain. Silakan. Baik Pak, izin menjawab dari pertanyaan tadi. Saya bisa menjawab. Yang pertama adalah
dampak INS ya, dari hubungan hubungan INS terhadap alat ini ya, hubungan ke INS. INS. Jadi sebelum ada alat ini, emang rambu-rambu bahaya listrik ini kan dipasangnya di jaringan tegangan yang bertegangannya dekat bangunan ya. Jadi tidak ada alat yang bisa digunakan oleh Yantek atau tim dalam secara online gitu Pak, secara nyala. Jaringannya pasti harus dipadamin dulu ya, karena bahaya juga kan deket bangunan sama deket jaringan. Jadi pasti harus dipadamin dulu pertama, sehingga ada alat ini gak dipademin, otomatis KWH yang disalurkan tetap terjual kan. Mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah hanya untuk rambu-rambu? Tidak Pak, ada 3 fungsi dari alat ini. Yang pertama yang tadi sudah dijabarkan untuk rambu-rambu bahaya listrik. Yang kedua adalah untuk pemasangan fuel atau bardin atau PMFD ya. PMFD ini lampu indikasi gangguan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk spacer andongan kendor. Jadi ada jaringan kendor STM. 3. Untuk sementara kan harus kalau perbaikan itu harus dikencengin, harus ditarik, pasti harus dalam keadaan padam. Sedangkan pakai alat ini kita bisa pasang sementara itu spacer, pemisah antara jaringan 3 fasa itu menggunakan spacer dengan menggunakan alat ini. Mungkin itu Pak dari fungsi dari S-Kopi bisa 3. Yang selanjutnya adalah dampak apa yang dirasakan pelanggan. Yang pertama sudah jelas, alat ini berfungsi dalam keadaan bertegangan secara online, maka pelanggan tidak merasakan padam pada jaringan listrik mereka. Yang kedua, dampak untuk pelanggan terutama di rambu-rambu bahaya ya, rambu bahaya listrik. Kalau tidak ada rambu-rambu bahaya, biasanya masyarakat itu suka menyepelekan Pak. Tegangan listrik yang 3 fasa kan 20.000 volt. Mereka anggap seperti jaringan tegangan rendah saja, asal jangan nempel, asal ini, sehingga jaringan yang dekat SUTM, jaringan yang dekat bangunan, jaringan yang ada orang yang bangun, kita mencegah lupa gitu para pelaku pekerja bangunan maupun warga yang menggunakan genteng atau gimana, kita pasang rambu-rambu ini sehingga meminimalisir kecelakaan yang disebabkan oleh jaringan SUTM. Mungkin itu, mungkin teman Ya, mungkin sedikit menambahkan Pak. Jadi umumnya Pak, kasus yang sering kita temukan di lapangan, jadi para buruh bangunan itu biasanya itu sudah tahu Pak. Jadi sudah tahu bahwa jaringan itu ada tegangan, ada listriknya. Tetapi mereka ini sering terlena, sering terlupa, sehingga pada saat bekerja mungkin bisa saja ini Pak, misalnya menggunakan jaringan atau sejenis stick besi. Nah itu biasanya tuh mereka tanpa sadar itu kadang besinya tuh ke atas Pak, menyentuh jaringan. Nah fungsi rambu-rambu ini karena manusia juga suka lupa Pak ya. Jadi untuk selalu mengingatkan Pak untuk bekerja itu akan bahaya listrik di sekitarnya. Nah ini Pak bisa kita lihat Pak. Jadi untuk rambu-rambu ini ada keterangan awas berbahaya, ada tegangan tinggi 20.000 volt, dan ini kita desain bolak-balik ya Pak ya, sehingga kita pasang dimanapun tulisan ini tetap terbaca. Gitu Pak. Ya, mungkin itu Pak dari penjelasan dari kami, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Cukup dari saya, dari yang lain ya. Boleh izin Mbak Arin ya. Mas Tim Gunung Putri ya, selamat atas inovasinya. Sudah diterapkan berapa bulan Mas? Jadi sekitar 4 bulanan Bu. Dari Januari 2021. Oke, itu alatnya beratnya berapa itu Mas? Beratnya masuk berapa ya? 500 gram. Sekitar setengah kilo Bu. 500 gram. Setengah kilo. Berarti itu yang mengoperasiin kan itu untuk dinaikin ya, lumayan tinggi juga gitu. Betul.
itu nggak pernah ada kejadian ini nggak apa namanya menyentuh isu TM yang lain, pasal satu pasal lain gitu. Beradu gitu Bu ya. Ya, Oh, kan tentang apa tadi Bardin gitu ya. Bardin itu kan tiap ini mata ya, mata RST-nya gitu. Nah, beradu ke STM-nya gitu. Oh, untuk itu alhamdulillah Bu, untuk pemasangan Bardin maupun Rambalika kita tidak pernah terjadi kecelakaan gitu juga ya, karena sudah dilengkapi dengan SOP juga Bu ya. Terus alat juga kan lurus Bu, kecil ya. Sedangkan jarak SUTM ke SUTM itu sekitar 30 sampai 80 cm. Kan ini cuman lebarnya cuman 5 sampai 7 cm-an Bu. Jadi resiko untuk pasa-pasa itu kecil Bu. Sudah dipetakan dari risiko itu ya. Betul Bu. Ada SOP sama pencegahannya, mungkin kita tambahan alat satu lagi untuk pengarah penahan. Apa? Untuk Penahan. penahan si jaringannya. Jadi teleskopisnya dua, yang satu untuk masang ini, yang satu untuk menahan jaringannya Bu. Mungkin seperti itu mitigasinya. Biasanya ini Bu, izin sedikit menambahkan, biasanya untuk penahan itu biasanya kita yang ini Bu, yang untuk rambu-rambu bahaya listrik. Jadi kan bangunan apa SUTM itu, jaringan itu kan dia kan dekat sama bangunan. Nah, untuk menghindari jaringan itu pada saat kita pasang dia tidak terkena bangunan, biasanya tadi Bu seperti Bapak Rudi jelaskan, itu kita tahan menggunakan alat satu lagi. Tadi di video ditampilkan kok Bu. Jadi dia tetap aman ya. Iya Ada Bu. penahannya berarti ya. Ada penahan dibantu. Nah, yang mitigasinya seperti itu. Biasanya untuk rambu-rambu saja Bu. Untuk alat sensor gangguan itu biasanya tidak kita gunakan. Jadi gitu. Ya. Terus tadi disampaikan itu apa namanya itu dipasangnya online ya. Betul. Nah, kemudian apalagi untuk SPTN yang dekat dengan bangunan. Kalau punya video nggak yang SPTN dekat bangunan kemudian dipasang rambu-rambu? Ada Bu videonya. Ada yang tadi ada di film. Oh, yang udah hasilnya gitu Bu? Sepertinya di ruang bebas ya. Iya betul. Iya. Atau kita bisa tampilin aja Bu videonya. Foto apa? Oke. Coba lihat. Izin Bu ya. Kita selas. Sama ya gitu. Ini Bu, ntar kita pause saja Bu biar jelas. Oh iya. Nah, gini Bu. Nah, jadi kan bisa kita lihat Bu. Gambarnya tampil Bu? Belum. Oh, belum tampil. Jadi ini masih explorer nih. Oh, Explorer. Kalau Belum masuk ya Bu ya? belum. Putar. Di Bu ya. Coba kita ulang Bu ya. Masih belum tampak Bu? Belum ya? Saya ulangin lagi Bu ya. Belum ada. Saya ulangi. Kalau ini Oke, sudah terlihat. sudah terlihat. Nah, ini bisa kita lihat Bu untuk jaringan dengan jaraknya dengan bangunan itu dekat Bu ya. Sehingga untuk mitigasi resikonya biar lebih aman itu kita tambahkan satu stick lagi, teleskopik stick juga Bu, untuk menahan agar jaringan itu tidak mendekati bangunan Bu. Itu Bu. Ada penahan ini ya. Iya. Kalau ini tadi ada kata-katanya nggak sih? Waktu proses pemasangan rambu bahaya listrik ini diperlukan penahan supaya apa itu tadi ada nggak ya?
Oh, belum. Kalau di Di video nggak ada. di video sih hanya sekedar tulisan seperti ini Bu. Oh, Proses pemasangan lampu bahaya listrik gitu Bu. Nanti bisa kita masukin Bu, masih bisa kita edit. ya, menurut saya sih bisa ditambahkan ya. Betul. Baik Bu. Bisa ditambahkan kata-kata ya Mbak Arin ya, apa nama? Iya, nanti mungkin kalau untuk perbaikannya bisa ditambahkan lebih detail lagi gitu ya Bu Ratna ya. Karena ini kan tadi ada risiko pengawalnya beratu atau kesulitan menjadi ada malah ya untuk online. Jadi ada Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Langsung kami catat dan evaluasi buat perbaikan ke depannya. Terima kasih. Iya. Risikonya apa lagi selain beradu? Beradu. Alatnya jatuh Bu. Bisa itu Bu. Nah, Kalau iya. Alat dari sensor itu di makalah ada ya Bu? oh di Makalah. Di makalah ada Bu, sudah kita buat mitigasi resikonya. Soalnya di paparan nggak ada ya. Iya betul. Iya Bu. Itu bisa ditambahkan juga di paparan apa namanya? Mitigasi Bu. Mitigasi Gitu risiko. ya, apa saja mungkin tidak harus satu slide sendiri, tapi ngelit di slide-slide yang mana. Karena slide-slide itu terlalu mungkin masih terpisah-pisah ya, satu dengan yang lain. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Untuk mitigasi risiko kita nanti tambahkan juga Bu. Terima kasih. Iya. Tapi kayaknya sudah ditanyakan ya. Mungkin dari saya cukup dulu Mbak Arin. Baik, makasih Bu Ratno. Mungkin dari juri yang lain ada tambahan atau masukan yang lainnya? Ya, banyak tidak Ya, silakan Pak Iko. Ini saya mau tanya, kalau tanpa alat inovasinya teman-teman itu rambu-rambu sama indikator gangguan online overhead itu termasuk apa Pak? Untuk sementara Pak, sebelum ada alat ini, paling alat ini hanya digunakan dipasang oleh alat PDKB Pak, namanya Hupul ya. Hupul yang jaraknya cuma 2 meter 3 meter Pak. Itu pun harus pakai tangga, perlengkapan sabuk pengaman dan lain-lain, dan hanya bisa digunakan oleh tim PDKB sendiri. Sedangkan insya Allah kalau alat ini udah bisa digunakan, bisa untuk yantek juga bisa Pak. Oke, ini pembahasannya kok nggak ada di sana. Saya harus dihitung juga ya risetnya dari sisi apa namanya. Jadi teman-teman cerita kalau sebenarnya rambu sama indikator itu kan bisa dipasang, walaupun tidak ada alat inovasi ini kan sebenarnya bisa dipasang kan? Ya, bisa, tapi khusus PDKB paling Pak, menggunakan alat PDKB stick yang itu Pak, Hupul. Yang harganya cukup mahal juga Pak. Itu kan given pasti ada kan, PDKB nya pasti punya kan. Artinya yang dihitung di situ adalah kalau kita bicara dari sisi penyakit, ya, artinya apa? Yang intinya berarti dari kecepatan pemasangan, artinya karena tidak harus dipotong oleh PDKB, Betul. yang bisa dipasang juga oleh teman-teman jarak siapapun. Ya, ada benefitnya di situ. Kecepatan pemasangan, ya. Sebenarnya tadi pembahasannya sudah lebar. Kalau kita jadi bahasnya masalah apa? RS karena rambu-rambunya, jadi kita kan bahasnya kan guys. Bahasanya adalah kerjanya apa sih? Menggunakan alat inovasi ini apa sih sebenarnya? Nah, ini berarti tadi kalau saya lihat pertama bisa lebih cepat, kemudian bisa inovasi kalau yang tag, mungkin bisa dihitung juga. Finansial ataupun non finansialnya Jadi dibandingin Pak ya, sama PDKB sama ini ya, lebih cepat gitu Pak ya waktu. jadi ditambahkan itu ya, karena sebenarnya alat ini kan alat bantu saja kan. Betul.
Jadi harus dijual itunya. Apa sih kelebihannya dengan teman-teman membuat ini? Karena walaupun semuanya tanpa itu pun bisa dipasang sebenarnya, tidak masalah gitu. Tapi dengan adanya data ini, kelebihan apa sih yang didapat? Kelebihan apa sih? Ya, dari sisi finansialnya dan finansialnya ya, hal ini layak untuk dipertahankan untuk maju terus ke inovasi. Itu fokusnya ke sana mas, Jadi efek tadi resikonya untuk perkembangan ya, efeknya kesenggol,an. Kalau nanti ada perubahan desain dari peralatan itu provinsi, ya dipakai siapa yang itu aja tambahan dari saya. Baik Pak, terima kasih untuk masukannya, sangat berguna buat kita Pak untuk evaluasi selanjutnya. Ya untuk alat itu sebenarnya kita juga pengennya isolasi semua Pak, cuma mungkin kemarin terkendala biaya juga. Mungkin kita ke depan akan mengembangkan ke lebih full isolasi Pak, biar lebih aman. Sama terima kasih atas masukannya tadi terkait ini Pak. Terima kasih Pak. Jadi lain udah yang pakai mas? Belum Pak, baru kita aja Pak. Jadi kalau bisa alatnya dipakai juga kalau idenya lain sehingga lebih kuat ini. Siap Pak. Inovasinya ya. Nanti kita promosikan juga Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Riko. Apa ada lagi yang akan ditambahkan? Saya perlu menekankan tadi ya, karena ini kan sebenarnya sederhana, simpel. Kok nggak diterapkan juga di unit lain gitu ya? Jadi jadi pertanyaan tuh di dewan jurinya, di unit sendiri saja tidak bisa diterapkan, bagaimana nanti mau dideploy ke unit lain gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan. Ya. Siap. Ini jadi pertanyaan ketika orang nanti berpikir dari mana? Apa putri saja yang pakai, kenapa nggak pakai di Depok? Kenapa nggak dipakai di Bogor tetangga-tetangganya? Ada apa ini? Dan jangan alatnya teman-teman GP ini dinilai sama teman-teman yang lain pernah nggak nih? Kan itu jadi terus bisa jawab ya? Siap Pak. Baik Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iko atas saran dan masukannya juga tadi dari Pak Okta dan Bu Retno. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan presentasi selanjutnya dari UP3 Karawang untuk teman-teman inovator dari UP3 Gunung Putri. Saya akan kembalikan ke waiting room ya. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Pak.